the other system we don't have to forget. But this is the new system that we will implement. And against Lebanon, of course, I won't change the system. Oh, sistem yang sama dia gunakan lawan Lebanon. Other things need to be better, but as you can see, the execution of the system and what I asked from the players really well executed. So the confidence of the team is the most important thing, and that we need to expect. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan juga kepada kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya ingin reaksi lagi terkait dengan timnas Indonesia. Kemarin sudah menang ke atas Chinese Taipei 6-0, tetapi bukanlah kekuatan sebenar timnas Indonesia kerana mereka menggunakan lapis kedua, dan kemarin itu juga adalah eksperimen bagi Patrick Kluivert kerana beliau ingin melihat pemain-pemain baru, pemain-pemain yang jarang diturunkan, dan juga mereka diberi peluang dan ruang oleh Patrick Kluivert untuk membuktikan talenta mereka jika mereka diberi ruang dan peluang oleh Patrick Kluivert. Jadi sebenarnya mereka ini semua boleh main, cuma sekarang ini minit bermain, dan mereka perlu chemistry yang baik dalam tim ini. Jadi sepatutnya perlu ada 2-3 uji coba. Dia tidak semestinya uji coba FIFA Matchday ini, tapi FIFA Matchday ini bagus karena ini menaikkan ranking kalau menang dan juga kalau imbang. Itu kalau yang lawan kita itu di atas ranking kita, masih kita mendapat poin walaupun imbang. Tetapi kalau lawan Chinese Taipei itu seandainya Indonesia kalah ataupun seri, maka Indonesia akan dipotong dari segi poin untuk ranking FIFA. Tapi alhamdulillah menang, dan kesemua pemain yang dicoba oleh Patrick Kluivert ini sebenarnya mereka memberikan yang terbaik. Tetapi ini uji coba ya. Dia uji coba ini dia tidak sama di dalam turnamen yang sebenar, di dalam pertandingan yang sebenar. Jadi momentum itu yang perlu dikekalkan dari segi mental, emosi dan konsisten dalam permainan. Kerana dia akan beda uji coba dan juga pertandingan lawan sebenar. Nanti lawan Arab Saudi dengan Iraq itu berbeda situasinya. Dia tidak sama situasi uji coba, situasi dalam perlawanan. Ini yang mungkin Patrick Kluivert ingin memastikan supaya semua pemain-pemain ini bersiap sedia. Jadi dia akan rotasi pemain ini dalam uji coba ini. Dia bukan pemain-pemain inti yang sebenar, tetapi dirotasi supaya mereka dapat minit permainan dan kepercayaan diri yang tinggi dalam perlawanan yang sebenar nanti. Oke guys, hari ini saya reaksi tangis haru Mauro viral di Belanda ya. Tradisi tanah airku, siapapun mudah jatuh cinta sama Indonesia ini. Benar atau enggak? Yuk kita semak dulu video ini guys. Kemenangan telak atas Taiwan tentu patut kita syukuri, meskipun ini belum bisa menjadi tolak ukur. Akan tetapi, paling enggak, kita bisa melihat banyak hal positif yang dilakukan Kluivert di match tersebut. Yap, selain soal sistem, adapun ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang selama ini jarang diturunkan, hingga dengan penuh keyakinan memberikan debut kepada Mauro Zalewski. Ini Milano Jonathan minit bermain 20. Tembakan 2, umpan akurat 11, dribble sukses 1, menang duel area 1. Mauro Zalewski, minit bermain 26, tembakan 1, umpan akurat 2, tackle 1, peluang gagal 1. Jadi baru 20 minit mereka diberi peluang. Mauro Zalewski baru 26 menit. Tapi okey lah kan. Kita nampak, kalau saya lihat Milano Jonathan ini okey. Dia punya kepercayaan diri tinggi, boleh dribble bola dan juga bisa mengelecek. Dia lincah. Nanti pertahanan akan rasa takut bila dia pegang bola. Ini penyerang yang bagus lah. Mauro Zalewski masih belum nampak lagi. Tapi
kira oke juga sebab dia masih muda kedua-dua pemain ini. Zelstra dan Miliano Jonathan. Nah, harus diakui kalau dibandingkan Miliano, keraguan terhadap Mauro tentang dia yang katanya diplot buat menggantikan Ole memang cukup besar. Hal yang wajar, karena di Volendam sendiri, ia masih lebih banyak bermain di tim U21 walaupun namanya udah terdaftar di tim utama musim ini. Akan tetapi, bisa kita lihat bersama kalau Mauro memang punya sesuatu yang kalau ini terus dikembangkan, maka dia bisa menjadi sosok yang sangat luar biasa bagi lini depan Garuda ke depannya. Dan di laga debut, Mauro tidak sekedar bermain, tapi ia menunjukkan dedikasi serta kecintaan luar biasa bagi negeri ini. Sesuatu yang kemudian membuat ini cukup banyak dibicarakan di Belanda. Karena pada akhirnya, gol tidak semua dikira. yang bergabung ke timnas Indonesia bisa sangat cepat untuk jatuh cinta dengan beragam sisi lain sepak bola Ibu Pertiwi. Oh, dia ada 2 peluang. Mauro Zelstra nih, 1 gol, 1 lagi tinggi ya. Mauro Zelstra, penyerang yang udah sangat lama menanti untuk bisa berseragam Indonesia. Yap, Mauro, malam di Surabaya seolah jadi malam puncak penantian yang akhirnya terobati. Maklum, pemain ini harus sabar menunggu proses naturalisasinya clear, walaupun berkasnya udah masuk jauh-jauh hari. Yap, ketika itu PSSI terbilang lebih memprioritaskan nama-nama seperti Ole Romani, Emil Audero, Dean James, dan Joey Profesi, yang memang dibutuhkan sebagai tambahan amunisi di sisa laga round 3. Sedangkan Mauro ketika itu dianggap hanya untuk kebutuhan tim U23 sehingga nggak usah terburu-buru. Nah, singkat cerita, Ole cedera dan Mauro yang berkasnya udah masuk langsung diurus bersama dengan Miliano Jonathan yang nyusul. Seperti rencana awal, dia akan masuk ke tim U23 dulu yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia. Akan tetapi, kok akhirnya batal karena alasannya telat dan lain-lain. Di situ Mauro yang merasa campur aduk, tetap berusaha untuk tenang. Sampai akhirnya namanya pun masuk ke timnas senior usai Patrick Kluivert percaya jika Mauro punya sesuatu yang gak kalah spesial dari Miliano Jonathan. Dan benar aja, selama TC, Kluivert begitu kagum dengan kualitas serta potensi dari Mauro. Berhubung dia sendiri backgroundnya adalah striker semasa bermain, ya udah, sebisa mungkin Kluivert berusaha untuk menjadikan Mauro real striker yang berbahaya. Oke, ini yang sebenarnya kita cari guys ya. Penyerang yang punya insting yang baik dalam cetakan gol. Maknanya Mauro ini dia mencetak gol tetapi dibatalkan oleh wasit ya, mungkin ada sentuhan kepada penjaga gol. Kemudian yang keduanya, dia hampir mencetak gol dengan bicycle kick tetapi tinggi ya. Jadi antara ciri-ciri penyerang yang berwibawa lah kita nampak di situ. Artinya kedua-dua pemain yang dibawa ini, Mauro Zelstra dan juga Miliano Jonathan, punya potensi yang baik. Talenta mereka bagus, skill individu bagus. Oke. Yap, setelah melalui beragam sesi latihan, Mauro yang sebelumnya berkata jika ia sangat tidak sabar melihat langsung fans timnas Indonesia, akhirnya dalam sebuah kesempatan berharga, dia masuk di menit 65 saat timnas Indonesia menjamu Taiwan di FIFA Matchday bulan September. Dan bisa terlihat dari caranya ikut terlibat permainan sampai sempat mendapatkan 2 peluang, yang mana salah satunya harus dianulir golnya. Mauro membuktikan jika ia bukan pemain yang datang tanpa ambisi. Yap, Mauro bermain dengan emosi jiwa yang membara, bertekad memberikan yang terbaik walaupun gol belum tercipta. Nah, yang spesial lagi, betul, terlihat dari sorot matanya kalau Mauro benar-benar udah jatuh hati sama Indonesia. Dimulai dari dia yang langsung hafal lagu Indonesia Raya, sampai di akhir laga ia benar-benar menahan haru dengan romantisme tradisi tanah airku. Lebih lanjut, berbicara soal sistem bermain, Kluivert menjelaskan kalau sistem ini adalah sistem yang akan dia matangkan lagi di laga melawan Lebanon. Dan memang harus diakui kalau sistem ini pernah dicoba pas lawan Australia. Tapi ketika itu semuanya masih mentah serta terkesan terburu-buru. Hasilnya, ya koordinasi antar lini masih belum tune in. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan adanya uji coba yang walaupun cuma 2 pertandingan, pemain jadi punya gambaran tentang gimana caranya bermain dengan sistem 4-3-3 atau 4-2-3-1 di timnas Indonesia. Namun dalam hal ini, yang mungkin agak riskan adalah soal resiko counter attack. Karena dengan bermain high line defense, artinya pemain benar-benar harus 100% fokus sepanjang laga dan gak boleh bikin kesalahan sekecil apapun. You know, there's the other system you don't have to forget.
But this is the new system that we will implement. And against Lebanon, of course, I won't change the system. Oh, sistem yang sama dia gunakan lawan Lebanon. Other things need to be better, but as you can see, the execution of the system and what I asked from the players really well executed. So the confidence of the team is the most important thing, and that we need to expect. It doesn't matter against who we play because we need to look at ourselves. Yap, Oke, terlepas dari mantap. apapun, mudah-mudahan segala apa yang udah dibentuk bisa lebih dimatangkan. Dan mudah-mudahan juga semua pemain bisa improve terutama di klub masing-masing. Yang mana itu juga disinggung oleh komentator. Kalau salah satu faktor penunjangnya adalah menit bermain. Dan kita bisa lihat ketika Sandy Walsh, Patinama, Nathan dapat menit bermain yang oke di klub, permainan mereka paling enggak secara kepercayaan diri udah mulai kembali. Maka dari itu, ayo Betul. semangat berjuang. Sandy Walsh, Patinama Dan sedikit bagus. catatan buat Marcelino. Ingat, sainganmu di timnas sekarang udah lebih kompetitif. Bahkan Beckham Aduh, Lino. yang di awal banyak dihujat, nggak tahu kenapa, sekarang bisa improve dengan bermain as a team. Pun begitu dengan AJ Iya, yang betul. kita tahu di zaman itu, terkenal dengan Kellogg 9, kini bisa bermain lebih simple. Intinya, semangat terus Lino, perbaiki cara bermain terutama decision making. Gak usah banyak ini itu, kalau main simple pun bisa membuat seorang Johan Cruyff jadi legenda besar dunia. Dan mudah-mudahan di klub kamu bisa dapat menit bermain, karena ya jujur eman-eman potensimu itu. Lihat aja deh Mauro, walaupun banyak main di tim U21, tapi cara dia melakukan scanning, terlibat dalam build up, itu kelihatan beda. Dan jangan salah, di U21 Mauro ini termasuk predator mematikan. Dan bersama Nick Nijmegen U21, dia mampu mencetak 12 gol dari 26 pertandingan. Lalu di Volendam mantap. U21, ya udah bikin 17 12 gol gol dari loh, 21 dari 26. pertandingan. Pokoknya buat semua elemen Wah, timnas, ini bagus. mimpi itu masih terbuka. Dan kita sendiri yang harus mewujudkannya. So, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita ganti. Oke guys, nampaknya Indonesia ada pengganti di bagian lini serang, yaitu Mauro Gestra dan juga Miliano Jonadan. Ya, tapi ini belum lagi kita lihat dalam pertandingan sebenarnya. Tetapi dari segi ciri-ciri ini ada kepada dua pemain ini. Mauro Gestra umur 20 tahun, main di klubnya. Daripada 26 peluanan mencetak 12 gol, dan satu lagi daripada 21 peluanan mencetak 17 gol. Ini guys antara salah satu penyerang yang bagus, konsisten dalam mencetak gol. Kalau dia separuh dari peluanan itu dia ada cetakan gol, itu maknanya pemain ini adalah pemain yang bagus dari segi insting cetakan gol itu. Oke. Itu Mauro Gestra ya. Jadi kita akan lihat lawan Lebanon ini nanti. Saya lebih suka kalau dia dimainkan di starting 11 nanti. Sepenuh masa. Jadi kita akan lihat dalam 90 menit itu berapa peluang yang dia dapat dan berapa cetakan gol yang dia akan hasilkan. Karena lawan Lebanon ini dia tidak sama kayak lawan Chinese Taipei. Itu masih level-level di bawah. Tapi lawan Lebanon ini adalah pembuktian sebenar kekuatan penyerang Mauro Gestra dan juga Miliano Jonadan ini. Apapun guys, kita mendoakan semoga dua pemain ini ya. Sebenarnya Mauro Gestra dan juga Miliano Jonadan ini memang sudah lama diwar-warkan di media sosial ini. Kalau saya tidak silap kan, tahun lepas pun saya pernah reaksi terkait dengan keinginan PSSI untuk membawa Mauro Gestra, Miliano Jonadan, dan ada lagi satu nih pemain yang keriting-keriting rambut dia nih. Itu pun belum dapat lagi dia punya dokumentasi yang lengkap. Tapi pemain itu disukai oleh Patrick Kluivert. Cuma dari segi dokumentasi itu mungkin ada masalah dikit. Jadi itu akan mengambil masa mungkin membawa pemain itu datang ke timnas Indonesia. Apapun kita doakan yang terbaik. Saya lupa nama guys, siapa pemain itu yang dia rambut keriting-keriting panjang, berwajah kulit hitam. Tapi dia punya gocekan pecel lele kaki kiri juga dominannya. Nggak ingat bah siapa. Nanti kalian komentar lah siapa nama pemain itu. Saya lupa ingat lah. Tapi saya sudah reaksi berkali-kali ini juga terkait dengan pemain itu. Pemain Mauro Gestra, Miliano Jonadan ini akan ke Indonesia. Jadi apa yang diwar-warkan di media sosial ini sebenarnya
90% daripada itu dia kebenaran itu ada. Memang belum lagi benar yang 100%, tetapi bila sudah diwar-warkan di sini dan saya reaksi, mungkin 90% pemain itu akan datang ke Indonesia. Sekarang ini Aden Wibowo juga sudah ada di Surabaya kan, cuma belum bermain, dan dia itu memang keturunan Indonesia. Dia perlu ada paspor dan dia bisa bermain. Aden Wibowo, betul kan? Kalau saya silap nanti kalian perbetulkan di bawah ini. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Nama pemain tadi itu nanti kalian komentar. Saya lupa nama pemain itu siapa. Nanti komentar ya, komentar di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.